Pemirsa, ini adalah partai terakhir babak final perebutan Piala Thomas antara Indonesia dengan China yang sedang berlangsung di arena Karlsruhe, Denmark. Setelah menanti 17 tahun, akhirnya pada hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2021, Indonesia berhasil merebut kembali Piala Thomas yang lepas dari Indonesia pada tahun 2004. Terakhir Indonesia merebutnya pada tahun 2002 dari Malaysia. Thomas Cup pertama kali direbut oleh Indonesia pada tahun 1958. Selama beberapa puluh tahun Indonesia selalu berjaya dengan para pemainnya yang sebagian besar adalah putra-putri terbaik dari etnis Tionghoa. Antara lain dari mereka adalah Tan Joo Hock, orang Indonesia pertama yang meraih juara All England pada tahun 1959. Juga orang pertama dari bulu tangkis yang membuat bendera merah putih berkibar di Asian Games pada tahun 1962. Selain ini masih banyak gelar tingkat dunia yang dia persembahkan buat Indonesia. Bersama Sonneville dan teman-teman pada tahun 1957 mereka mengajukan diri untuk merebut Piala Thomas yang akan diselenggarakan di Singapura pada tahun 1958. Awalnya PBSI menolak karena menganggap mereka belum layak. Tetapi karena kegigihan mereka, akhirnya tim ini bisa berangkat ke Australia untuk ikut babak penyisihan. Dan mereka lolos ke babak final dan di partai puncak mereka berhasil mengalahkan Malaysia yang sudah 3 kali mempertahankan Piala Thomas sejak tahun 1949. Dan 7 orang pahlawan bulu tangkis berhasil membawa pulang Piala Thomas untuk pertama kali ke Indonesia. Rudi Hartono yang tercatat di Guinness Book of Records sampai sekarang. Sebab dari tahun 1968 sampai 1976, dia berhasil menjuarai All England sebanyak 8 kali. Dan merupakan orang Indonesia pertama yang merebut juara dunia di samping gelar juara turnamen internasional yang lain. Chun Chun dan Johan Wahyudi, Christian Hadinata dan Ade Chandra yang berjaya di sektor ganda putra. Lim Swee King yang dijuluki Raja Smash dari tahun 1978 sampai 81 3 kali menjuarai All England dan 3 kali menjuarai Thomas Cup bersama tim Indonesia. 2 kali juara dunia di samping juara-juara lain dari turnamen dunia. Di sektor putri ada Ivana Lee, Ferawati Fajrin, Imelda Wiguna, Susi Susanti. Bahkan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma berhasil mempersembahkan emas pada partai tunggal putra dan putri di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Dan masih banyak juara-juara dari etnis Tionghoa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pemirsa, tetap di channel kami untuk melihat cuplikan selanjutnya. Thomas Cup tahun 1964 di Tokyo antara Indonesia melawan Denmark. Unang dan Tingguan menebus kekalahan Tan Joo Hock dengan permainan yang mentakjubkan. Denmark dikalahkan dengan 15-12, 12-15 dan 6-15. Benar, Tuhan telah mengabulkan permintaan kita. Permintaan 103 juta rakyat yang sedang memperkuat ketahanan revolusi nasional. Lambang supremasi bulu tangkis dunia kita bawa kembali. Piala Thomas belum mau lepas dari bumi Asia dan tak mau lepas. Ia mau berjuang bersama rakyat-rakyat Nepal mengganyang segala bentuk kolonialisme dan imperialisme. Khusus untuk Indonesia diadakan penghormatan atas kemenangannya dan semua menyanyikan dengan khidmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Piala Thomas telah kita rebut kembali untuk dimiliki selama 3 tahun. 3 kali berturut-turut ia dipertahankan. Kemenangan ini bertepatan sekali waktunya. Justru kita, rakyat Indonesia, sedang berjuang dengan gigihnya mengenyahkan sisa-sisa kolonialisme dan imperialisme. Thomas Cup telah direbut oleh pahlawan-pahlawan putra bangsa Indonesia. Perjuangannya berarti sumbangannya terhadap nusa dan bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Dan Piala Thomas akan kita pertahankan selama-lamanya. Bukan harapan lagi. Piala Thomas telah berada di tengah-tengah kita lagi. Selain Piala Thomas untuk bulu tangkis bergu putra, ada Piala Uber untuk bulu tangkis bergu putri. Indonesia merebutnya pertama kali pada tahun 1975 dengan mengalahkan juara bertahan Jepang.
Pada tahun 1994 dan 96, putri Indonesia merebutnya kembali. Tentu semua kejuaraan itu tidak dimenangkan begitu saja, perlu pengorbanan dan latihan keras. Beban fisik dan mental harus mereka hadapi. Waktu bertanding pun harus punya teknis dan taktik yang prima. Semoga suatu permulaan yang baik dan dasar yang sudah diletakkan oleh para juara sebelumnya, serta dukungan pemerintah dan masyarakat pecinta bulu tangkis Indonesia terus berkobar membakar semangat juang para atlet, baik di partai tunggal putra, tunggal putri, ganda campuran, ganda putri, dan ganda putra kita. Tetap semangat. Bulu tangkis kita terus mengharumkan nama Indonesia. Sampai di sini cerita kami, semoga bermanfaat.